main-main. Aku tidak mau mengambil keuntungan dari situasi sulitmu. Aku mau. Kamu yang mau main, nanti jangan menyesal. Jishuan, lama tidak bertemu. Barusan kamu memanggilku apa? Pacar. Ayah, Xiao Jin adalah pacarnya Jishuan. Wakil Direktur Grup Rongseng, mantan pacar pertama Jishuan. Ngerti. Lao Song, Jishuan ini siapa sih? Kok kamu begitu perhatian? Undangan pesta dan saoseng. Lao Song, sebagai temanmu, aku perlu mengingatkanmu. Jadi pelakor itu nggak ada masa depannya. Banyak bicara. Nggak ada masa depannya. Direktur Wang, lama tidak bertemu. Iya, lama tidak bertemu, betul sekali. Waktu itu benar-benar merepotkanmu, terlalu sopan. Saling membantu saja, saling memudahkan. Benar-benar sangat membantu kami, seharusnya. Direktur Lee, halo. Kamu hari ini sangat cantik. Ada APA? Apa pekerjaan akhir-akhir ini terlalu melelahkan? Hey Tai. Kehadiran Direktur Song benar-benar membuat grup Rongseng kami bertambah gemilang. Direktur Wang terlalu sopan. Manajer Ji, kita bertemu lagi. Direktur Song, halo. Aku Tuningan Xian. Wakil Direktur Grup Rongseng, namaku Xiao Jin. Manajer Ji, hari ini aku tidak bawa pasangan, boleh mengundangmu berdansa? Maaf Direktur Song, aku hari ini agak lelah. Xian. Datang. Aku bangun pagi, lihat pesan yang kamu kirim semalam. Aku buru-buru datang, cepat, suapi aku dong. Kok kaos kakimu cuma pakai satu? Bangun pagi terlalu buru-buru, lupa pakai satu, nggak penting. Ayo cerita. Pelan-pelan. Singkatnya, Xiao Jin selingkuh. Aku dan dia membatalkan pertunangan. Dia benar-benar brengsek. Bukannya kamu bilang dia terlihat sangat bisa diandalkan? Makanya dia sangat pandai berpura-pura. Aku akan menusuk boneka dirinya dan meninggalkan nomor teleponnya di rumah sakit spesialis pria. Lalu aku akan mempostingnya di media sosial. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Bukan karena ini aku kesal. Apa maksudmu? Ada skandal besar lagi?
Aku tidur dengan Song Zhaoli. Kamu kenal Song Zhaoli? Siapa? Siapa di seluruh kota yang tidak kenal Song Zhaoli? Sifatnya aneh, nasibnya malang. Waktu sekolah dulu, dia pernah diculik. Lalu keluarganya hampir semua meninggal. Hanya tersisa dia dan kakeknya. Xuan, apakah kamu ingat di kehidupan sebelumnya? Kok suka sekali bermain api? Awalnya aku tidak tahu itu dia. Sayangnya dia adalah klienku. Lalu apa yang dia pikirkan? Dia terus-terusan membicarakan malam itu. Zihu Longjing. Teh hijau kelas atas. Aku punya firasat, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Manajer Ji, besok pagi jam 10 tepat kita berangkat dinas. Direktur Song, berdasarkan observasiku di resort beberapa hari ini, saya sarankan membangun pondok di 2 lokasi ini. Ji Xuan, ada kabar baik untukmu. Ada yang melihat datamu dan memutuskan membiayai studimu. Kalau begitu, bisakah Anda memberikan kontaknya? Aku ingin berterima kasih langsung padanya. Dia menyumbang secara anonim, hanya meninggalkan alamat email. Katanya kalian bisa berkomunikasi via email. Baik, nanti Anda kirimkan ke saya. Terima kasih Guru Zhang. Sama-sama. Terima kasih. Kalau ide sudah kering, pulang dan istirahat. Jangan buang waktuku. Siapa dia? Kenapa dia keluar dari kamar Direktur Song? Lalu kakak Xie Yao. Pulang. Hari ini libur 1 hari, kosongkan tekanan. Kerjakan ulang setelah pikiran jernih. Iya. Cepat pergi. Siapa perempuan tadi? Ji Xuan. Xiao Jin adalah cinta pertamamu, kan? Cinta pertama. Sulit dilupakan, ya? Bos Song, kita sudah sepakat. Kedepannya hanya bicara pekerjaan.
Tapi pagi tadi kamu belum menjawabku. Mau lanjut main? Bos Song, aku hanya salah bicara. Aku tidak bisa main-main. Aku ingat. Manajer Ji sebelumnya. Cukup liar, ya. Jam 10 malam, resepsionis hotel. Aku menyiapkan hadiah untuk manajer Ji. Songsha Group, Song Zhaoli. Malam ini bertemu wanita cantik. Informasi yang kudapat tidak hanya ini. Yang lebih heboh lagi, Song Shaoli berdua dengan dua wanita. Seseram itu? Benar tidak? Harus difoto dengan baik nih. Datang, datang, datang. Bos Song, very kami penjelasan. Bos Song, benarkah seperti kabar yang beredar? Tolong jelaskan. Bos Song. Konfirmasikan. Bos Xiao Detong. Jelaskan, Bos Xiao. Xiao Chen ini benar-benar bukan orang yang muda, sebentar lagi menikah. Masih keluar menginap dengan bos perempuannya. Kapan? Sabtu. Di hotel pemandian air panas sebelah. Makan saja. Bos Song, aku semalam jelas-jelas tidur di sofa. Aku khawatir kamu tidak nyaman, jadi kubawa ke tempat tidur. Kalau begitu kita. Terima kasih tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Makan saja. Bos Song juga bisa masak, ya. Kamu mandiri sejak umur berapa? 6 tahun lalu, hari ayahku meninggal. 20 tahun lalu, aku 7 tahun, kedua orang tuaku sudah meninggal. Kakek hanya menyayangi kakak. Aku sudah mandiri sejak itu. Coba rasakan. Tidak usah, aku sendiri saja. Bos Song, aku kemarin melihat punggungmu. Banyak luka. Apa kakekmu sering memukulmu? Aku sudah terbiasa. Lalu kenapa dia memperlakukanmu seperti itu? Aku juga ingin tahu alasannya. Pak Song, kamu sengaja mengekspos Xiao Jin, sehingga kakek memukulmu? Secara logis, aku merasa harus mengucapkan terima kasih padamu. Apa ada cara lain untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu? Pak Liao, aku selalu ingin bertanya padamu. Apa arti namamu, Bos 11? Asal saja memberi nama. Bo 11 Kie 11, Bang Zi Jie 11. Ji Xuan Bo 11 artinya adalah suami. Kayaknya makanan sudah cukup, ayo kita pergi. Aku akan pergi sebentar lagi. Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu mau membuatku membayar lagi. Piuken. Kebetulan aku mengantarmu pulang. Aku tidak mau pergi. Ayo pergi. Aku mau pergi bersama Xuan Xuan. Jangan pergi. Wushu, Shen Shen. wushu. Liao Bei sudah mengantarnya pulang. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Kalau aku pergi, siapa yang akan merawatmu?
Ayo, minum ini untuk menghilangkan mabuk. Aku selalu melihatmu memakai cincin ini. Apa artinya? Ini peninggalan kakakku sebelum dia meninggal. Maaf. Ji Xuan. Selama ini, apa kabarmu baik-baik saja? Katakan, apakah semua pria suka mencari simpanan di luar? Tidak semuanya. Bagaimana denganmu? Aku suka yang lebih menantang. Kamu suka jadi simpanan? Aku mau jadi simpananmu. Xiaoji, ayo duduklah. Xiaoji, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi perusahaan. Meski baru 2 bulan bergabung dengan perusahaan. Kontribusi yang dibuat bahkan lebih banyak dari karyawan lama. Lihat, soal skandal itu kemarin. Aku memang menanganinya kurang tepat, bahkan sempat menyuruhmu untuk mengundurkan diri. Jangan dipikirin ya. Pak Li, hal itu sudah berlalu. Selain bekerja dengan baik, aku tidak akan memikirkan yang lain. Baik, coba cicipi Longjing dari Sihu. Bagaimana? Jujur saja, aku tidak terlalu pandai menilai teh. Xiaoji, aku suka ketulusanmu ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya sudah kenal dengan Pak Song, kan? Tidak kenal. Aku tidak bermaksud apa-apa. Beberapa hari lagi Ada, Akara Pertukaran Industri. Song Group sebagai penyelenggara, kita sebagai pelaksana. Setelah dipikir-pikir, kamu yang paling cocok untuk pergi. Harus aku? Lagi pula belakangan ini, kamu sering berinteraksi dengan Song Group. Kamu juga tahu sifatnya itu. Sulit sekali dibuat senang, jarang ada yang cocok dengannya seperti kamu. Dan juga, setelah acara pertukaran ini selesai, aku pertimbangkan untuk memajukan masa percobaanmu nanti. Gajimu juga akan naik. Baiklah, aku akan pergi. Ini daftar undangan tamu acara pertukaran. Lihat dulu. Coba periksa. Pak Li, aku dengar Xiao Jin sudah diberhentikan oleh Rongseng Group. Demi kepentingan dan dampak keseluruhan, saya sarankan Anda untuk tidak mengundang orang yang berisiko tinggi. Baik, aku ikuti saranmu. Kenapa aku tidak boleh ikut konferensi pers? Kamu masih merasa tidak cukup memalukan? Kamu dan Song Shaoli sudah berhubungan sejak lama kan? Aku sudah tahu sejak pesta itu. Apakah kalian sudah ada hubungan sejak lama? Pada dasarnya kamu sama saja denganku. Kenapa kamu bisa ikut konferensi pers dengan tenang? Sementara aku harus di blacklist dari industri ini? Cara kamu membersihkan nama adalah dengan menjelekkan orang lain. Ji Xian. Ada apa? Dokter, ibu saya, sebenarnya kenapa? Gagal ginjal. Harus segera dioperasi. Gagal ginjal. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Tante, ini masih tahap awal atau sudah parah? Tahap awal. Berapa persen kemungkinan sembuhnya? Masalah utama sekarang bukan soal kemungkinan sembuh, tapi masalah donor ginjal. Tidak apa-apa. Masalah donor ginjal. Aku yang akan atasi.
Pak Song, perawatnya sudah ketemu. Semua kriteria sesuai dengan permintaan Anda. Berapa harganya? 500 sehari. Aku tambah 300, suruh bilang ke Jishuan. 200 sehari. Mengerti. Pak Song, hari ini terima kasih. Perasaan sudah lebih baik? Sedikit membaik. Bagus. Kalau begitu kita bicara soal kerjaan. Rencana yang sudah direvisi sudah dikirim ke email Anda. Bukan itu yang kumaksud. Dulu, kenapa kamu pergi ke Wansheng? Karena uang, Wansheng menawarkan harga tinggi. Song Group bisa tawarkan harga lebih tinggi dari Wansheng. Kamu mau gabung? Terima kasih atas kebaikan Pak Song. Tapi saat ini aku belum ada rencana pindah kerja. Kenapa? Pak Song, hal-hal di luar uang selalu tidak bisa terlunasi. Aku tidak ingin membuat hidup sekarang jadi lebih rumit. Jishuan. Hidup harus ada retakan, baru cahaya bisa masuk. Kamu tidak perlu sangat waspada padaku, aku mungkin bukan pria baik. Tapi juga bukan orang jahat. 2 tahun terakhir di Song Group. Xian. Wu Jie sudah cerita padaku, alasanmu masuk Song Group. Dan situasimu di Song Group. Kamu bawa ini, nanti taruh di meja kerjamu. Tidak sampai setengah jam, seluruh grup akan tahu. Kamu punya pelindung bunga. Mungkin seperti itu. Skill pasif karyawan Song Group. Bergosip, ayo. Aku bawa. Terima kasih. Pak Song. Xian. Sampai jumpa nanti. Kepala Wu. Ikut aku ke kantor. Jishuan. Lift ini terlalu penuh, kamu tunggu yang berikutnya. Kamu dan Jishuan sedang pacaran? Ayah, sepupuku, sahabat Jishuan. Dekat banget kan? Kamu tahu tidak? Song Group melarang hubungan asmara di kantor. Pak Song, aku ingat di peraturan perusahaan. Tidak ada aturan seperti itu kan? Kepala Wu, kamu sudah lama di grup ini. Song Group, selain banyak aturan tertulis, juga banyak aturan tidak tertulis. Kalau tidak percaya, tanya Qiulin. Tolong aku. Pak Song, perusahaan memang tidak ada aturan ini. Aku salah ingat. Penanggung jawab resorsi cuti, butuh pengganti. Maksud Pak Song, mengirim aku ke sana. Gaji besar, kerja sedikit, kinerja digandakan, perjalanan dinas standar tertinggi. Aku pergi. Sampai jumpa Kepala Wu. Sampai jumpa Pak Song. Kamu dekat dengan Wu Rui? Tidak, kami hanya rekan kerja. Pak Song, semua orang di grup tahu. Manajer Xie adalah tunanganmu. Kalau kamu bilang melarang hubungan asmara di kantor, alasan ini terlalu dipaksakan. Tidak baik untukmu. Kamu punya musuh di luar? Tidak ada musuh, hanya kreditur. Dulu, kamu pernah mengalami hal seperti ini? Pernah dicat, dikunci lubang kunci. Utang luar masih berapa? Utang luar masih 100.000, tapi 4 tahun kuliah. Pak Liao total membiayai aku 200.000, totalnya 300.000. Uang Liao Bei tidak perlu dikembalikan. Harus dikembalikan, pasti harus dikembalikan. Hutang budi ini sudah terlalu lama, kalau tidak dikembalikan. Aku tidak tenang, lagi pula. Pak Liao yang membiayaiku. Pak Song, kamu terlalu mudah mengatur orang lain, tidak pantas kan? Iya juga.
Pak Song, kamu sebelumnya bilang, kalau aku bisa dapatkan proyek Deshen. Benar nggak sih, aku bakal dapat komisi? Asalkan kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Aku akan berusaha. Kamu. Kenapa milih Wurui sih? Orangnya stabil. Kamu trauma sama Xiao Jin ya? Jadi pengen cari yang jujur. Wurui setidaknya lebih jujur daripada Pak Song. Dari mana kamu tahu? Aku nggak jujur? Pak Song, aku udah kenyang. Duluan tidur ya. Tunggu aja. Pak Song, Bapak naik duluan aja. Aku akan menyusul 10 menit lagi. Makan buah dulu. Tanganmu kenapa? Waktu ngiris buah buat kamu. Terluka gak sengaja. Masak aja bisa. Miris buah bisa sampai luka? Pak Song, lukanya mana? Sudah sembuh. Aku ini badan sehat banget. Bahkan pembekuan darahku lebih cepat dari orang lain. Ngapain buka laptop? Bikin desain gambar dong. Mau menyuruh orang tua 50 tahunan yang pusing dan rabun. Lihat desain 3D berputar gini? Kalau begitu maksud Pak Song. Bikin model 3D gambar tangan buat payu? Ide bagus. Terlalu lama pakai software. Sampai lupa cara gambar manual dasar. Aku cari tutorial dulu. Gak usah. Aku yang ajarin. Gambar yang benar. Aku nggak sengaja, Pak Song. Pak Song, luka Pak Yu sudah diobati. Pak Song, Bapak baik-baik saja? Ji Xuan. Boleh peluk aku sebentar? Semenit aja.
Pak Song, Bapak nyetir? Maksudmu, Pak Song nggak boleh nyetir? 6 tahun lalu, Pak Song baru dapat SIM. Nyetir jalan-jalan sama SI Tuan Muda. Malah ketemu perampok bawa pisau. Maksa Pak Song nyetir ke tempat tujuan. Si Tuan Muda tewas mengenaskan, Pak Song meski selamat. Tapi sejak itu, dia selalu dihantui oleh ketakutan tidak bisa mengemudi. Kamu bilang ini salahku? Kenapa harus ke kamar mandi di saat genting seperti ini? Ji Xuan. Bisakah kamu memelukku? Semenit saja. Pak Song, saya sudah menyiapkan sup penenang untuk Anda. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Kenapa tidak bilang kalau kamu tidak bisa mengemudi? Proyek lebih penting, aku bisa mengatasinya. Tapi tidak boleh mengabaikan keselamatan diri sendiri. Ini berarti kamu peduli padaku? Aku akan bantu Anda istirahat dulu. Kamu tidak tidur? Aku masih harus menunggu sebentar. Kenapa kamu tempel-tempel lampu ini? Katanya lampu ini dibuat sendiri oleh mendiang Nyonya Yu. Pak Yu selalu membawanya kemanapun. Selama beberapa hari ini dia dirawat di rumah sakit. Aku ingin memperbaiki lampu ini. Tapi kaca ungu ini sudah pecah, sulit diperbaiki. Kalau begitu aku akan membantumu menempel yang lain dulu. Besok kita coba cari di pantai, siapa tahu beruntung. Mungkin bisa menemukan kaca ungu. Ombak sebagai perantara, pasir sebagai alas. Ternyata di dunia ini tidak ada kerang yang sama persis. Mereka telah mendengar pasang surut selama ribuan tahun. Mungkin yang mereka tunggu adalah saat diambil seperti sekarang. Kerang ini disebut kaca ungu, tumbuh di laut dalam ribuan meter. Sangat sensitif terhadap lingkungan, tidak lebih dari 5 di seluruh lautan. Sangat langka. Lalu di mana kita harus mencarinya? Kecuali kamu menyelam sebelum tsunami. Akan terjadi turbulensi besar di dasar laut. Mungkin bisa membawa kaca ungu ke atas.
Song. Song Shaoli. Kecuali kamu menyelam sebelum tsunami. Akan terjadi turbulensi besar di dasar laut. Mungkin bisa membawa kaca ungu ke atas. Jangan-jangan Song Shaoli. Song Shaoli, keluar sekarang. Song Shaoli. Ji Xuan. Aku di sini. Aku berhasil, lihat. Song Shaoli. Kamu tidak tahu kalau ini sangat berbahaya? Ji Xuan. Aku menemukannya. Aku sudah bilang, dibanding proyek, aku lebih peduli dengan keselamatanmu. Apa kau benar-benar tidak mengerti, Song Shaoli? Ji Xuan. Ini pertama kalinya kau menangis untukku. Aku benar-benar mengira. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku ingat amethyst sudah hancur. Tapi ini masih utuh. Bagaimana kau memperbaikinya? Itu Direktur Song yang bergegas sebelum tsunami datang. Menemukan 2 amethyst berharga di laut. Manajer Ji tersentuh oleh perasaan tulus yang mendalam dari Direktur Yu dan istrinya. Memberiku keberanian yang besar. Makna amethyst adalah cinta abadi. Terima kasih telah membantu memperbaikinya. Lampu kerang buatan tangan istriku. 3 hari cukup? Maksud Anda? Bukankah kalian ingin merancang sebuah proposal? Bagaimana dengan 3 hari? Terima kasih, Direktur Yu. Sekarang semua departemen, kerjakan tugas masing-masing dengan cepat. Maaf, aku terlambat. Kau mematikan alarmku.
Kurasa kau pasti kurang tidur tadi malam, aku ingin kau tidur lebih lama. Ngomong-ngomong, sistem manajemen kita belakangan ini terlalu longgar, departemen proyek. Sudah punya waktu absen sendiri. Tidak. Kalau begitu buatlah sistem hukuman. Misalnya, terlambat sekali denda 200 yuan, mulai hari ini. Manajer Ji. Baik. Memadamkan alarmmu adalah kesalahanku. Denda itu tanggung jawabku. Tanaman hijau ini terlihat kurang realistis. Dia baru pergi sore nanti. Masih ada waktu, bagaimana kalau kita cari yang asli di luar? Ayo. Kurasa garis tanganmu tidak banyak. Garis tangan apa? Kau belum pernah dengar? Semakin sedikit garis tangan, semakin mudah kehilangan barang. Semakin banyak garis tangan, semakin erat menggenggam, tidak akan melepaskannya. Lihat, seperti ini. Kau menanam begitu banyak bunga mawar. Begini saja. Aku suka. Sama persis seperti kamu. Kali ini pasti tidak ada masalah. Iya. Kita tinggal merekatkannya. Manajer Ji, evaluasi gagal. Gaji dihitung sampai hari ini. Kamu bisa pergi. Kontrak dari CEO Yu baru saja datang. Kakek. CEO Yu sudah setuju dengan harga 60 juta. Untuk menjual tanah di pusat kota kepada kita. Agar kita bisa membangun taman seni terbesar di seluruh Qingcheng. Manajer Ji, desainnya sangat berani dan inovatif. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasiku. Istriku suka ketenangan dan hal-hal yang berubah-ubah. Dia sering bilang, karya seni yang bagus. Seperti permukaan laut yang berkilauan. Semua keindahan terkandung di dalamnya. Aku tidak pernah menemukan desainer yang benar-benar mengerti dia. Kerja sama kali ini, sebaiknya dibatalkan saja. Seperti ini, CEO Yu. Kakek. Ji Xuan telah melewati ujian, kamu harus menepati janji. Selamat bergabung di Song Group, Manajer Ji.
Terima kasih, Direktur. Aku tidak akan mengecewakan. Yulin, panggil keuangan. Untuk menghitung bonus manajer Ji. Ya, Ada satu hal lagi, dalam kerjasama dengan CEO Yu kali ini. Ada yang berusaha menghancurkan ide manajer Ji. Aku tekankan sekali lagi, jika hal seperti ini terjadi lagi. Siapapun kamu, keluarlah dari Song Group. Aku malah berterima kasih pada orang ini, kalau bukan karena dia. Aku tidak akan punya solusi pengganti yang sempurna. rapat selesai. Apa rencana malam ini? Selama ini selalu mengganggu CEO Song. Aku merasa tidak enak, sekarang proyek sudah selesai. Aku akan pindah kembali. Kamu juga bisa kembali ke kamar utama dan beristirahat dengan baik. Harus pindah. Kunci pintu sudah diganti beberapa waktu lalu. Aku lupa. Secara logika dan perasaan. Besok malam kamu harus traktir aku makan, kan? Besok malam aku ada janji dengan Wushu. Lain kali saja. Aku merayakan dengan Jishuan, kamu ikut campur apa? Urusanmu apa? Lihat deh, Jishuan jago banget masaknya. Lihat kamu, cuma bisa makan aja. Ambil foto lingkaran teman. Wanita juga ada kelas-kelasnya. Ternyata dia makan di rumah Jishuan. Maksud tulisan ini apa? Sindir siapa nih? Siapa yang disindir, dia sendiri yang tahu. Asisten Q kasih like nih. Yulin, Ayah, ternyata kita semua anggota aktif grup gosip bos ya. Sejak dia jadi asisten, jarang banget bicara. Aku makan ya. makan. Coba yang ini. Enak. Masakan kamu emang tetap enak. Yang ini juga enak, itu juga enak. Cuma bisa makan aja. Urusan siapa? Urusan siapa? Tahu enak, masa nggak mau belajar? Aku sibuk. Sibuk apaan sih? Sekarang kerjaan saat break, mana sempat belajar masak? Jangan ganggu aku makan. Kamu juga. Kenyang. Kenyang masih aja nggak pulang? Pulang, pulang, pulang. Hati-hati di jalannya. Tenang, ada Wu Mei. Kalau ada masalah, kita yang pakai masalah, bukan yang kena masalah. Dasar kamu nyebelin banget. Mau pulang naik taksi aja sendiri? Aku nggak mau muter-muter anterin. Mimpi kali. Shen, kita dulunya. Kalau tante butuh bantuan, telepon aja. Iya, dadah. Dadah. Sama aku, siap datang anime. Meski actor. Tapi jamin after sales-nya. Dorong-dorong apaan? Duduk aja di bagasi. APA? Mau digebukin ya? Sujit. Halo, CEO Song. Kamu berani banget demi Jishuan, terang-terangan di rapat. Menyuda Xiao. Kayaknya kakek juga tahu, bisa berbuat jahat kayak gitu. Hanya Xiao. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, ya? Kamu pikir dengan sayapmu yang sudah kuat, kamu bisa lepas dari keluarga Song? Lepas dari kendaliku?
Kamu ini tidak tahu diri. Apakah kamu punya kemampuan untuk itu? Hari ini, aku tanya kamu sekali lagi. Xie Yao, apakah kamu mau menikah? Atau tidak? Tidak. Bangsat. Song Shaoli dipukul oleh direktur karena menolak pernikahan. Dalam kasus penculikan itu, orang yang paling pantas mati adalah kamu. Sudah selesai memukul? Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Pergi sekarang juga. Pak Song, apakah Anda bisa mendengar? Halo? Anda baru saja menelepon. Ada apa? Aku menelepon kamu? Kapan? Baru saja. Mungkin tidak sengaja menekan ponsel tadi. Kamu punya makanan di sana? Aku belum makan, lapar. Kamu tidak makan bersama? Aku sudah makan. Lupa, Kyulin bilang padaku. Kamu sudah makan dengan pacarmu. Shen, kamu sudah di sini seminggu. Cepat pulanglah. Bu, dokter bilang meskipun Anda sudah melewati masa kritis, tapi kondisi Anda masih sangat lemah. Harus dirawat dengan baik. Aku tidak akan kemana-mana, di sini menemani Anda. Tidak bisa, hari ini ulang tahunmu. Ayah. Kenapa? Wurui tidak ada tanda-tanda hari ini? Aku lupa. Apakah aku sudah bilang padanya tentang ulang tahunku? Hari yang penting seperti ini, kamu tidak bilang dia juga tidak tanya? Bu, kami ini pekerja biasa. Tidak ingat hari-hari seperti ini wajar, aku tidak masalah. Memang begitu, tapi kalian baru saja pacaran. Sekarang, seharusnya masih dalam masa mesra. Aku di rumah, pulang ada yang mau dibicarakan. Bu, lihat, Wurui baru saja mengirim pesan padaku. Lihat, orang yang peduli padamu pasti sudah punya rencana. Benar. Cepat bersih-bersih, biar cantik. Nikmati waktu berdua dengan Wurui. Cepat pergi. Pak Song. Suka? Hadiah ulang tahun dariku. Gaun ini. Direkomendasikan pegawai toko. Katanya model klasik. Tidak boleh. Kenapa? Toilet itu rusak. Aku antar kamu keluar. Kamu bisa merusak toilet hanya dengan buang air? Aku yang merusaknya. Ayo pergi. Ya, kamu tadi lama di dalam, memperbaiki toilet ya? Ayo, aku antar ke toilet lain. Perlu aku jelaskan ke pacarmu?
Tante itu, Xuan, aku pulang dulu. Minggu depan aku datang lagi. Baik. Aku pergi. Pak Song, ITU. Aku keluar dulu. Bukannya kamu mau ke toilet? Aku. Tidak jadi. Pak Song, sudah selesai, aku keluar. Aneh. Wanita simpenan dan gadis palsu, mana mungkin normal? Aku tanya kamu. Kalau ada cowok diam-diam kencan dengan pacarmu, reaksi pertama kamu apa? Aku bunuh dia. Tapi, reaksi pertama Wurui saat melihatku, malah kabur. Maksudmu, dia dengan Jishan. Palsu? Palsu juga tidak ada gunanya, dia tidak mau mengaku. Kamu tetap wanita simpanan, apa yang bisa kamu lakukan? Aku punya akal. Maksudmu? Atur dengan baik. Sudah tidur? Belum. Assistant Shu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Mengalihkan perhatian. Setelah dia tahu yang diculik bukan Jishuan, dia balik lagi. APA? Jadi, maksudmu, dia ingin menculik Huan? Ya, Song Zhali. Datang sendiri bawa uang. Aku hanya menunggu setengah jam. Lao Song. Tunggu dulu, belum selesai. Ayo pergi, dia tidak bisa menyetir. Lao Song. Xiao Jin. Dari siluet saja sudah tahu itu aku, serius. Aku cukup tersentuh. Aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Minta 5 juta dari Song Shaoli. 5 juta tidak berlebihan kan? Apa hubungannya dengan Song Shaoli? Aku menculikmu. Selain mengancam dia, siapa lagi yang bisa kuancam? Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kasihan padamu. Kamu ingin menjadi kuat, tapi tidak punya kemampuan, hanya bisa mengancam mantan dengan selingkuh dari atasan. Kamu adalah makhluk paling menyedihkan di dunia ini. Awalnya ingin memberimu kesempatan. Tapi kamu yang cari mati. Kamu mau apa, Xiao Jin? Jishan, aku sudah muak dengan sikap burukmu ini. Bukankah kamu paling suka saat aku tidak pernah menunduk? Itu dulu. Dulu sikapmu itu disebut imut. Sekarang sikapmu benar-benar memuakkan. Aku tidak tahu bagaimana Song Shaoli bisa menyukaimu. Sudah kukatakan berkali-kali, dia hanya atasanku. Simpan kebohongan itu untuk dirimu sendiri. Hanya dengan melihatnya sekali, aku langsung tahu apa yang dia pikirkan. buahnya sudah kubuang. Kakek, tadi Jishuan datang ya? Song Zhaoli, kamu rela mati untuk Jishan. Jishuan di mana? Aku akan mencarinya. Jishan, tahu kamu dan Yao Yao menikah bulan depan. Sudah pergi. Siapa bilang aku mau menikah? Aku yang memutuskan untukmu. Kecuali aku mati. Baiklah. Oke. Aku penasaran tulangmu lebih keras apa? Atau tongkatku lebih keras?
Kakek, jangan pukul lagi. Beneran mau bunuh dia? Jangan halangi, kamu nggak tahu anak ini, dia tulang keras. Kalau nggak dipukul, dia nggak mau menunduk. Aku nggak mau nikah. APA. Yo, jangan gegabah. Aku janji, tanggal 1 bulan depan, pernikahan akan berlangsung sesuai rencana, oke? Aku sudah putuskan. Keluarga Xie punya segalanya. Dia nggak pantas sama aku. Yao. Direktur Song. Kyulin. Siapkan mobil. Aku mau cari Jishuan. Oak. Direktur Song. Mobil sudah siap. Anda yakin? Sudah sembuh total? Kakek sudah tua, tenaganya nggak sekuat dulu. Jishuan. Sudah kembali kerja. Manajer, dia sudah ungkapkan perasaannya ke direktur. Tapi semua orang di grup bilang, dia pacarnya Wu Rui, soal gosip ini. Anda mau tangani gimana? Gawat, aku belum koordinasi sama Jishuan. Direktur Song, ketua tim Wu sudah sampai. Waduh, Song, ada apa nih? Halo. Kamu sekarang kayak selir yang baru dapat perhatian. Iri deh kamu belum pacaran, jangan pacaran. Terlalu manis, takut kamu nggak tahan. Seperti sekarang, main game sambil minum. Malamnya masih bisa andalkan tangan kanan. Song, sekarang kamu makin norak, makin anjing. Kayak anjing tua. Pagi. Mau ngemplang lagi. Kali ini, lihat aku baik-baik. Jangan sampai salah orang lagi. Kekanakan. Kemarin malam kamu bilang aku bisa banyak hal. Kamu boleh pergi. Sungai diseberangi, jembatan dibongkar. Jishuan. Aku suka sekali sikap dinginmu, ya kan? Orang yang baru pertama kali pacaran biasanya agak rendah diri. Jangan main-main, aku sebentar lagi harus ke rumah sakit menjenguk ibuku. Aku antar kamu. Song Zhaoli, kita sudah janji. Saling menyembunyikan dari keluarga. Tenang saja. Aku ada di tempat parkir. Kamu bilang Song Zhaoli kemarin malam tidak pulang? Iya, Tuan. Semua yang Tuan minta sudah aku periksa.
Halo, Xuan, aku di perusahaanmu. Kamu di mana? kamu kenapa? Kenapa menangis? Meinem? Ini kenapa? Aku ke rumahmu mencari kamu, tidak ketemu. HP-ku juga habis baterai, aku ke kantormu mencari kamu. Lalu Om Satpam itu tidak mengizinkanku masuk, jadi aku di sana. Pinjam power bank, baru saja mengisi HP. Langsung kamu telepon. Sayang, hari ini hari libur. Ya wajar saja tidak boleh masuk. Tadi menangis kenapa? Siapa yang nakal sama kamu? Aku pergi ke ulang tahun cowok itu. Tidak menyangka dia rujuk lagi dengan mantan pacarnya. Aku malah memotret mereka berdua yang mesra, aku benar-benar bahan tertawaan. Siapa si brengsek ini? Kenapa? Dia bikin kamu nangis, aku bikin dia berdarah. Bukan salah dia. Hanya saja dia tidak terlalu suka padaku. Minum ya, aku temani sampai habis. Berdua minum gak asik, minum bareng-bareng. Biar kita berempat ketemu pria baik, wanita baik, tidak mabuk. Aku. Bos yang baik, bukan aku, tidak mabuk, tidak pulang. Perselang. Direktur, Anda mencari saya? Song Shaoli beberapa hari ini tidak terlihat di grup. Pak Song pergi ke luar kota. Kamu pikir kamu pintar ya? Tidak berani. Apa dia bersama Jizuan? 6 tahun lalu. Song Shaoli tiba-tiba bilang mau membiayai Jizuan. Di antara mereka berdua. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tuan muda, ini dia gadis yang punya utang. Namanya Ji Xuan. Setelah pulang sekolah, dia akan kerja serabutan di mana-mana. Kamu mau apa? Mau apa? Jangan ada yang mendekat. Siapa yang berani? Coba deh. Lihat siapa yang lebih nekat. Kamu anggap aku bodoh ya? Dasar cewek kecil. Pakai apa bayarnya? Shen. Entah kalian bunuh aku hari ini, atau kita tanda kontrak. Utang ayahku, aku Ji Xuan. Akan kubayar sampai lunas. Shen. Kamu lebih kejam dariku. Baiklah, seperti katamu. Hyulin, Ya, Tuan muda. katakan. Bisakah aku bertahan hidup sekuat dia? Pasti bisa. Hyulin, jalan pelan-pelan. Antar dia kembali ke sekolah. Ya, Tuan muda.
Penyelidikan kecelakaan panti jompo sudah jelas? Menurut penyelidikan dan pengakuan pengawas, penyebab kecelakaan adalah bahan bangunan yang tidak memenuhi standar. Menyebabkan tembak runtuh. Siapa penanggung jawab utamanya? Ini. Kalau ketahuan ya ketahuan, kalau tidak ya tidak. Jangan berbelit-belit. Kontraktor proyek panti jompo adalah Wan Sheng. Menurut pengakuan Direktur Lee, penanggung jawab proyek saat itu adalah Manajer Ji Xuan. Manajer Ji, ya. Yang paling dihindari di dunia kerja adalah menebak-nebak, kalau ada. Tunjukkan buktinya. Ini rekening manajer Ji 8.812 saat itu. Menerima sejumlah uang. Ditransfer dari rekening luar negeri. 1.500.000. Keterangannya, panti jompo. Tidak mungkin. Ji Xian. Menggelapkan uang, merugikan kepentingan grup secara serius. Tidak bisa terus bekerja di Song Group. Ji Xian. Aku ada yang mau bilang sama kamu. Ji Xian ya. Kamu mengecewakan kepercayaanku. Direktur, aku tidak. Dari mana uang ini? Aku tidak tahu. Aku bisa tidak menuntut uang ini, tapi syaratnya. Kamu harus meninggalkan Song Shaoli. Meninggalkan perusahaan Song. Direktur, kartu Zhang ini sudah lama tidak aku pakai. Aku benar-benar. Pak Zhang. Kasih tahu kabar baik, ada yang lihat data kamu. Memutuskan untuk membiayai studimu. Kalau begitu bisa kasih kontaknya? Aku mau berterima kasih langsung. Dia anonim, cuma tinggalkan alamat email. Bilang kalian bisa kontak lewat email. Oke, nanti dikirim ya. Terima kasih Pak Zhang. Terima kasih. Jangan nangis. Ji Xuan. Aku kira tidak akan bertemu lagi. Masa sih? Siap-siap operasi. Ya Direktur Song. Untuk cari donor ginjal, dia juga periksa. Siap pakai ginjalnya sendiri. Untuk jaga-jaga ibumu. Kamu tidak mau pakai ginjalmu sendiri kan? APA? Tidak boleh siasong. Aku lebih baik mati daripada ambil ginjalmu. Tante dengar dulu. Tidak usah bicara lagi. Penyakit ini tidak diobati. Ibu jangan bergerak sembarangan. Bawa aku pulang. Direktur Song, masalah donor ginjal sudah selesai. Ji Xuan. Kemari. Cantik sekali. Sepertinya tidak banyak berubah. Itu perpustakaan, gedung kuliah, dan lapangan.
Rindu? Sedikit rindu.